Selamat pagi, apa kabar saudara? Pujilah Tuhan atas kebaikan-Nya yang telah diberi dan kita terima kala kita memasuki hari ke-9 bulan Februari 2021 ini. Di dalam kebaikan Tuhan itu ada sukacita pertambahan usia kelahiran maupun perkawinan yang telah dikecap oleh saudara, baik warga GPIB Jemaat Marturia Lampung maupun saudara lainnya yang turut juga mengambil bagian dalam program Marturia Ministry ini. Selamat hari lahir untuk Ibu Hasnabata dan selamat 8 tahun usia perkawinan untuk keluarga Manusun Manulang. Semangat bersyukur saudara atas peristiwa hidup yang telah ditambahkan Tuhan bagi saudara. Kiranya pertolongan Tuhan memampukan saudara merayakannya dalam sukacita berkarya dan melayani Tuhan. Pagi ini Injil Lukas pasal 10 ayat 38 hingga 42 akan sejenak kita renungkan bersama. Sebelum membaca dan menggalinya, marilah kita berdoa. Bapa yang mengasihi kami, penuhilah kami dengan damai-Mu agar hati dan pikiran kami tertuntun untuk dengan sungguh mendengar Engkau yang menyapa dan menempa kami melalui kebenaran firman-Mu itu. Amin. Injil Lukas pasal 10 ayat 38 hingga 42 menyatakan, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Demikian pembacaan Alkitab. Kisah dua orang perempuan bersaudara ini ditempatkan oleh penulis Injil Lukas setelah kisah orang Samaria yang baik hati. Penempatan kisah ini dimaksudkan untuk memberi penggambaran akan tindakan kasih dalam urutan yang terbalik. Bila dalam kisah orang Samaria yang baik hati, tindakan kasih yang dilakukan menekankan kasih kepada sesama, maka kisah yang menjadi permenungan kita di program hari ini menekankan tindakan kasih kepada Tuhan. Tindakan kasih kepada Tuhan yang ditunjukkan oleh dua perempuan bersaudara ini masing-masing adalah Marta lebih kepada menjamu sebagaimana sikap kita terhadap tamu yang datang ke rumah. Maria, tindakan kasih kepada Tuhan ditunjukkannya melalui sikap duduk di dekat kaki Tuhan dan dengan terus mendengarkan Dia. Dari respon Tuhan terhadap perkataan Marta, sejatinya tidak ada hal yang salah yang dilakukan oleh Marta. Bukankah menjamu adalah hal yang wajar kita lakukan ketika ada orang lain yang mendatangi atau singgah ke rumah kita? Akan tetapi, respon Tuhan itu sejatinya hendak menantang diri kita untuk meninjau atau mempertimbangkan kembali. Manakah hal yang menjadi prioritas dalam hidup kita yang harus dikerjakan atau dilakukan terlebih dahulu? Dari dua kisah yang ditempatkan penulis Injil Lukas dalam urutan yang terbalik. Bukankah itu juga kerap kali kita lakukan terhadap Tuhan? Saat kita diburu oleh waktu atau didesak oleh kepentingan hidup kita masing-masing, tindakan kasih kita kepada Tuhan yang kita lakukan kerap kali diwakili dengan kata sambil, sesempatnya, atau sambil jalan, atau bisa jadi juga nunggu waktu senggang deh, dan sebagainya. Dengan harapan bahwa Tuhan selalu memaklumi tindakan kita. Pada akhirnya kita sendiri yang menciptakan kerenggangan relasi kita dengan Tuhan, bukan hal yang lain, melainkan diri kita sendiri. Sebab kita tak mampu menempatkan mana yang prioritas dalam hidup kita. Kalimat akhir dari firman Tuhan pagi ini menjadi ajakan bagi kita semua untuk mendahulukan Tuhan di tengah-tengah beragam tekanan hidup yang menghampiri kita. Firman Tuhan mengajak kita untuk sejenak saja mengawali pergerakan iman kita dengan lebih dulu duduk dekat pada kaki Tuhan
dan dengan terus mendengarkan Dia. Amin. Menutup program di hari ini, marilah kita berdoa. Di setiap nafas yang kami miliki ini, ada kasih dan penyertaan-Mu yang hadir. Ada kuasa-Mu yang selalu bekerja. Engkau yang melalui firman-Mu tak hanya menyapa kami, tetapi mengingatkan kami bahwa segala rutinitas yang akan kami kerjakan hari ini adalah pemberian kasih-Mu. Maka sepatutnya lah kepadamu ya Bapa, kami mendekat lebih dulu. Sekarang ya Bapa, hari ini dan selanjutnya, tuntunlah kami ke dalam kasih-Mu untuk selalu dengan sungguh mengingat akan firman-Mu itu, serta menyambut dengan sukacita Engkau yang hadir dan turut bekerja bersama-sama kami dalam gumul juang dan jerih lelah kami dan keluarga kami hari ini. Terpujilah Engkau ya Bapa Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Semangat membaktikan hidup saudara, mari tetap jaga kesehatan guna melindungi orang-orang yang saudara kasihi.